Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, ya, dan senantiasa rasa syukur, ya, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah yang memberikan segala kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, ya, yang kita rasakan sampai saat ini. Ya, salawat serta salam, ya, selalu kita bacakan, ya, kita sampaikan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, yang menjadi salah satu keutamaan, ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kita selalu membaca, ya, Al-Quran, ya, memperbanyak membaca, mengkaji, mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, ya, mentadabburinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu keutamaan yang akan diberikan adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya, bacalah Al-Quran, ya, fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ya, semoga, ya, semangat kita untuk senantiasa terus belajar mempelajari, ya, mulai dari bacaan Al-Quran, ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditulis, ya, dan itu tulisan-tulisan para ulama, karya-karya para ulama itu pun tentunya adalah berdasarkan dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga semangat itu, ya, akan tetap terjaga, ya, kita memohon pertolongan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah di jalan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, ya, kita kembali bisa melanjutkan, ya, pelajaran kita setelah sebelumnya di 2 pekan sebelumnya kita terhenti sejenak, ya, karena ada beberapa kegiatan, ya, maka insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada pelajaran ataupun materi tata cara belajar membaca Al-Quran. Sebelumnya, ya, kita ulangi kembali apa yang sudah kita pelajari pada bab sifatul huruf, ya, pada bab sifat-sifat huruf, ya. Kita sudah sampai di sifat huruf yang ketiga, ya, yang ditinjau dari sifat-sifat yang memiliki lawan, ya. As-sifatu laha diddun, sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah ditinjau dari segi nafas ataupun udara, ya. Di sana ada sifat hams dan jahr, ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya kita sudah mempelajari, ya, segi ataupun ditinjau dari segi yang kedua, yaitu ditinjau dari segi aliran suara, ya, apakah
huruf itu ketika diucapkan, ketika dibacakan, apakah dia mengeluarkan ataupun mengalir suaranya ataupun tidak. Maka pada sifat itu kita sudah mempelajari ada sifat rokhawah ya, dan juga sifat syiddah, dan di antara keduanya adalah sifat bainiyah ya, juga alhamdulillah sudah kita pelajari ya. Semoga kita masih bisa yang mengingat materi-materi yang kita pelajari ya, walaupun tidak dari segi bahasanya, misalkan penamaan dalam bahasa Arabnya ya, maka secara pemahaman kita sudah bisa memahami ya apa itu bainiyah, rokhawah, ditinjau dari suaranya ya, apakah mengalir ataupun tidak mengalir suaranya. Kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari ya, ditinjau dari segi yang ketiga, yaitu dilihat dari sisi arah suaranya ya, dilihat dari sisi arah suaranya, apakah dia terangkat ke langit-langit ataupun suaranya tidak terangkat ke langit-langit ya. Di situ kita sudah mempelajari ada sifat isti'la dan juga sifat istifal ya, di mana kita sudah mempelajari kemarin ya, tasa'ud, makna daripada isti'la itu adalah tasa'udus saut ilal hanakil a'la ingdan nutqi bil harfil musta'li ya, naiknya suara ya, naiknya suara ke langit-langit mulut ya, ke langit-langit mulut atau ke langit-langit atas ya, ketika kita membacakan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ya. Kita fokus di sini ya, bahwa isti'la itu adalah tasa'udus saut ya, naiknya suara ke atas langit-langit mulut ya. Dan salah satu cara ya dalam memudahkan untuk menaikkan suara yaitu adalah dengan menaikkan juga pangkal lidahnya, yaitu salah satu cara bagaimana kita bisa menaikkan suara ke atas langit-langit, yaitu dengan menaikkan ataupun mengarahkan pangkal lidahnya ke langit-langit. Nah, kemudian juga yang sudah kita pelajari itu adalah ada ketika kita mempelajari, mempraktekkan huruf-huruf yang dibaca tebal ya, ataupun isti'la tadi ya, ketika suara kita terangkat ke atas langit-langit ya, maka suara menjadi tebal ya, menjadi tebal atau menggema ya. Maka ketika kita mempelajari sifat ini ya, huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la atau tebal ini, maka harus diperhatikan ketebalannya ya, karena ya masing-masing huruf ya, kemudian masing-masing kondisi itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada maratibut tafkhim ya, ada tingkatan-tingkatan ketebalan ya suatu ataupun huruf daripada huruf-huruf isti'la ya. Kemarin sudah kita pelajari ya, di mana yang paling tebal itu adalah maftuhun ba'dal alif ya, yaitu huruf isti'la yang berharokat fathah ya, kemudian setelahnya ada alif. Qala ya, maka di situ ada pada urutan yang pertama dari segi tebalnya huruf-huruf isti'la ya. Kemudian setelahnya adalah huruf isti'la yang berharokat fathah, setelahnya tidak ada alif ya. Dilanjutkan yang ketiga itu ada huruf isti'la yang berharokat dhammah, yaqulu ya. Kemudian setelahnya ada as-sakin ya, huruf-huruf isti'la yang berharokat sukun ya, atau bukan harokat ya, karena sukun bukan termasuk harokat. Jadi yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya adalah huruf dalam kondisi sukun ya, yaqta'una. Kemudian dan yang terakhir itu adalah al-maksur ya, dan ini berada di derajat yang paling rendah ya, adna darajatut tafkhim, qila ya, bahkan terdengar seolah tipis ya, seolah-olah seakan-akan suaranya tipis. Baik, selanjutnya ya, kemarin sudah kita pelajari ada lawan daripada sifat isti'la itu adalah istifal ya. Sebaliknya, ketika isti'la itu adalah menaikkan suara ke atas langit-langit mulut ya, maka istifal tidak
ya tidak menaikkan suaranya. Ada mutasa'udus saut ilal hanakil a'la, ya tidak naiknya suara ke langit-langit atas ataupun ke langit-langit mulut. Ya, dan ini hurufnya ada banyak ya yang istifal, ya lawan ataupun lebih sisa daripada 7 huruf isti'la. 7 huruf isti'la adalah kha, so, kemudian do, ghain, to, qaf dan dha, ya yang disingkat menjadi dalam satu kalimat khussadaghtinkir, ya. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit mempelajari, membacakan ya apa yang sifat yang selanjutnya. Itu adalah sifat sifat itbaq dan infitah, ya. Sifat itbaq dan infitah, ya. Sifat yang ditinjau dari segi keempat, ya ditinjau dari sifat-sifat yang memiliki lawan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itbaq dan infitah ini ya adalah pembahasan ya setelah sifat yang sebelumnya. Karena ini insyaallah nanti akan ada kaitannya, akan ada hubungannya dengan sifat yang sebelumnya. Maka ini sifat itbaq dan infitah ini adalah pembahasan ya yang membahas ataupun mempelajari materi-materi, dan itu ada di tempat setelah isti'la dan istifal, ya. Bedanya tadi sudah dibacakan sedikit, ya, bedanya karena ini nanti hampir mirip dengan isti'la dan istifal, ya sifat sebelumnya, maka harus kita memahami, mengetahui apa fokus perbedaan pada sifat ini, ya. Maka kita ketahui, ya kita pelajari kalau isti'la dan istifal, ya sifat yang sebelumnya sudah kita pelajari itu fokus, ya dilihat dari segi tadi tasa'udus saut ilal hanakil a'la, terangkatnya suara ke langit-langit, ya terangkatnya suara ke atas langit-langit mulut. Nah, ini jadi fokusnya kalau isti'la dan istifal, ya sifat yang sebelumnya sudah kita pelajari itu adalah sifat yang fokusnya ke suara, ya suaranya dinaikkan ke atas langit-langit. Nah, kalau itbaq dan infitah ini ya lebih lebih ada bedanya, ya walaupun sama, sedikit sama dilihat dari ketebalan suaranya, maka ini dibedakan dengan kalau itbaq dan infitah ini dilihat dari naik atau menutupnya, ya atau menutup atau dan tidaknya lidah ke langit-langit, ya. Di sini di dalam buku halaman 65, ya itu sifat itbaq, lawannya adalah infitah. Kedua sifat ini dilihat dari segi terkumpul dan terbukanya suara antara lidah dan langit-langit mulut, ya. Jadi fokusnya di pembahasan kita sore hari ini tentang itbaq dan infitah bukan hanya fokus ke suara yang terangkat, tapi juga fokus ke kondisi lidah dan langit-langitnya, ya lidah dan langit-langit mulutnya. Di sini masuk di sifat yang pertama, ya di sifat yang kita pelajari sore hari ini itu ada sifat itbaq, ya. Di sini menurut bahasa, ya itbaq itu adalah artinya al-ilsaq, ya al-ilsaq artinya menempel, ya. Jadi itbaq itu menempel, tapi ini baru dari segi bahasanya, ya. Adapun menurut istilah, nah di sini kita pelajari ya makna menurut istilah daripada sifat itbaq, ya di sini ada kesalahan, ya. Di situ di bukunya tertulis ithisor, ya. Di bukunya tertulis ithisor. Yang betul adalah inhisor, ya inhisor titiknya 1. Ya. Menurut istilah makna dari itbaq adalah inhisarus saut bainal lisan wal hanakil a'la ingdan nutqi bil harfil mutbaq, ya terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf itbaq, ya. Jadi secara istilah terkumpulnya suara antara langit-langit dan lidah, ya antara lidah dan
langit-langit. Jadi karena lidah ini menuju atau seakan-akan menutup ya, atau seakan-akan menutup langit-langit mulut, maka suara itu akan terkumpul ya. Jadi keadaan lidah yang menaik ke atas ya, seakan-akan menutup ya, maka suara itu ada di antara lidah dan langit-langit mulut ya, terkumpul suaranya di situ ya. Maka itu adalah yang dinamakan dengan itbaq. Jadi selain suaranya yang terangkat ke atas, tapi dia lebih juga terangkat dari bagian lidahnya yang terangkat naik ke arah langit-langit mulut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami juga ya, berkenaan dengan itbaq ini ya, walaupun tadi secara bahasa itu artinya al-ilsaq ya, menempel ya, tapi harus diperhatikan ya, bukan berarti lidah itu menempel ke langit-langit mulut ya, bukan berarti lidah itu nempel ke langit-langit ya. Jadi bukan berarti menempel secara hakiki ya. Jadi kondisinya tidak menempel, hanya mendekat, mengarah ke arah langit-langit lidahnya ya. Walaupun tadi secara bahasa artinya al-ilsaq, menempel, tapi bukan makna menempel secara hakiki ya, hanya memang kondisi lidah itu dinaikkan ke atas ya, dengan posisi yang sangat dekat sehingga suara terkumpul di antara tadi lidah dan langit-langit mulut. Coba kita contohkan ya, biar lebih mudah kita memahami dan perbedaan di antara itbaq infitah juga sifat yang sebelumnya ya, isti'la dan istifal. Coba kita misalkan huruf shad ya, coba lagi Nah, di sini kita membaca huruf shad ya. Ketika kita mengucapkan huruf shad, maka rasakan apakah posisi lidah kita nempel ke langit-langit. Coba nempel tidak? Nempel enggak, Kak? Enggak ya. Coba. Kalau nempel nggak bisa keluar suara. Makanya artinya walaupun secara makna, secara artinya itu itbaq itu artinya menempel, tapi bukan artinya secara hakiki maknanya adalah menempel ke langit-langit. Tidak ya, tidak seperti itu. Tapi ketika kita mengucapkan huruf shad ya, memang posisi keadaan lidah kita itu mendekati ke arah langit. Coba rasakan lagi, ya, itu sudah mendekati ke langit-langit mulut. Jadi bukan tadi ya, bukan menempel secara hakiki, lidah kita ditempelkan ke langit-langit. Kalau nempel ya tidak bisa keluar suara. Nah, itu hanya untuk memahamkan ya, kepada agar kita bisa lebih memahami makna daripada itbaq. Ini namanya itbaq ya. Kemudian suaralah tadi yang terkumpul, suaranya terkumpul di antara lidah dan langit-langit. Nah, kemudian apa bedanya dengan sifat yang sebelumnya tadi ya, dengan isti'la ya, tadi sudah kita bacakan ya, sudah kita pelajari tadi di awal ya, bahwa kalau isti'la itu fokusnya di suara ya. Sekali lagi, isti'la itu fokusnya di suara ya. Berarti posisi lidahnya ya tidak naik ya, bisa jadi posisi lidahnya tidak naik, tidak mengangkat mendekati ke langit-langit mulut ya. Itu makna dari ataupun yang bisa kita fahami daripada isti'la. Nah, adapun di sini ya, kalau isti'la itu otomatis harus menaikkan suara ke langit-langit mulut ya. Kalau isti'la dia harus menaikkan suara ke langit-langit mulut ya. Kalau itbaq ya, maka itu lebih lagi ya, karena tadi posisi setiap isti'la ya belum tentu dia itbaq ya. Setiap isti'la belum tentu dia memiliki sifat itbaq, tapi setiap
setiap huruf yang memiliki sifat itbaq, maka sudah pasti dia memiliki sifat isti'la. Nah, makanya suara yang dihasilkan dari huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu lebih tebal, ya, lebih tebal lagi. Makanya setiap itbaq ya pasti sudah memiliki sifat isti'la, tetapi tidak setiap isti'la itu memiliki sifat itbaq, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya huruf-huruf isti'la yang termasuk itbaq itu ada 4, ya. Kemarin huruf tadi ya yang sudah kita sebutkan sama-sama, huruf yang memiliki sifat isti'la ada berapa? 7, ya, yaitu khussa, dog, tingkir. Nah, ada 4 huruf yang memiliki sifat itbaq, yaitu adalah di sini masih di halaman 65. Yang berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, wa sadu dadung ta'u dha'um mutbaqah. Huruf sad, kemudian huruf dad, huruf ta dan huruf dha itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Ya, di sini terlihat ya pada gambar terlihat pengucapan huruf dha yang suaranya terkumpul antara lidah dan langit-langit. Ya, perhatikan di situ posisi lidahnya mendekati ke arah langit-langit dan suaranya terkumpul di situ. Coba kita di sini ada beberapa contoh ya di dalam buku, kita latih setiap katanya. Coba. Ya'limu. Sempurnakan ya-nya harokat itmamul harokatnya dibuka fathah. Ya'limu. Lebih tebal ya karena posisi lidahnya yang mengangkat ke arah langit-langit. Ghufurin. Zillan. Zahara. Ha. Ya, dha-nya tebal, ha-nya tipis, ro-nya tebal. Zahara. Nah, di sini ro-nya tebal karena dia berharokat fathah. Ya, di kata sebelumnya ghufurin, ro-nya dibaca tipis ya karena dia berharokat kasroh ataupun kasrotain. Nah, berarti ya 4 huruf dari huruf isti'la yang tersifati itbaq tadi apa? Shad, dad, ta dan dha. Ya, lebih mudahnya kita mengingat huruf yang vokalnya o tapi secara tulisan juga dia mirip. Ya, ta dengan dha, sha dengan dha, yaitu tinggal ditambah titik aja. Wasadu dadung ta udhaum mutbaqah. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Berarti ya ada 3 huruf isti'la yang lain ya yang dia tidak memiliki sifat itbaq. Huruf apa? Sisanya huruf isti'la ada 7. Kemudian 4-nya adalah huruf yang memiliki sifat itbaq. Berarti ada 3 huruf isti'la yang bukan itbaq, yang tidak memiliki sifat itbaq. Huruf apa? Khussadog tingkir itu huruf isti'la. Berarti ada 3 huruf lagi. Ada huruf kho ya, kho, kemudian huruf yang vokalnya o selain sod, dod, to dan dho apa? Kho, qaf dan qaf dan ghain. Berarti ada 3 huruf ini ya. 3 huruf ini dia huruf isti'la tapi bukan termasuk huruf itbaq ya. Berarti coba sekarang kita latih, kita buktikan ya, kita praktekkan agar bisa lebih memahami ya pelajaran kita hari ini tentang itbaq dan infitah ya, dan juga agar kita bisa membedakannya dengan isti'la dan infitah. Ya, padahal 7 huruf ini tadi sama-sama huruf isti'la, tapi ketebalannya berbeda. Ada yang itbaq, ada yang infitah. Maka seperti apa? Ya, sekarang kita
Walaupun ya secara ketebalan tetap ya huruf yang infitah 3 huruf ini ya selain huruf shad, dod, to dan dho yaitu huruf qaf, ghain dan kha ini tetap dia memiliki sifat tebal ya, suara yang dihasilkan tebal karena dia sifatnya isti'la ya. Tapi kalau ghain, khaf dan qa ya dia sekali lagi kalau isti'la dia hanya fokus di apa? Kalau isti'la dia hanya fokus di suara ya, suara yang dinaikkan ke arah langit ya, tapi kondisi suara ataupun lidahnya tidak sampai tertutup, tidak sampai naik mendekati ke langit-langit secara maksimal oleh lidah dengan langit-langit mulut ya. Coba kita ya ketika kita membaca mencontohkan kita akan merasakan bahwa huruf qaf, kha dan ghain itu pasti infitah. Ya infitah itu ya secara makna itu terbuka. Kalau tadi itbaq itu adalah menempel ya, kalau infitah itu adalah terbuka atau terpisah ya menurut bahasa. Kita praktekkan ya di sini kalau posisi pangkal lidah ya setiap isti'la pasti naik pangkal lidahnya ya, setiap pangkal lidah termasuk di 3 huruf isti'la tadi yang bukan itbaq itu posisi pangkal lidahnya tetap sama seperti huruf shad, do, to dan dho. Posisi pangkal lidahnya tetap naik ya, tetapi dibedakan dengan bagian lidah bagian ujungnya ya, hampir di tengah-tengah lidah sampai ke ujung lidah. Nah, itulah nanti titik perbedaan daripada sifat itbaq dan isti'la dengan istifal. Coba kita bandingkan huruf isti'la yang dia punya itbaq dengan huruf isti'la yang dia tidak punya itbaq ya, atau punyanya infitah. Misalkan kita huruf shad dulu ya. Coba kita praktekkan agar lebih mudah memahami. Contohkan di huruf shad ya. Coba as ya, huruf a-nya sempurnakan jelas dulu, tidak terbawa tebal. Coba as. Nah, rasakan pasti posisi lidah kita seakan-akan ingin atau hampir menutup menempel ke arah langit-langit ya, ke arah langit-langit mulut. Coba aso. Ingat-ingat ketika huruf-huruf yang tebal sekalipun ketika dia berharokat fathah ya, maka posisi bibir kita, mulut kita tidak dalam kondisi monyong ya, jangan tidak monyong ya, walaupun agak sedikit tertutup ya, tidak mengapa, yang penting suara yang dihasilkan ya itu tetap sempurna. Itu yang kami juga belajar ya dari guru-guru kami. Coba bisa kita merasakan kalau kondisi lidah dan langit-langit itu berdekatan. Sekarang kita contohkan di huruf isti'la yang dia tidak memiliki sifat itbaq atau dia memiliki sifatnya adalah infitah, lawan daripada itbaq, yaitu huruf qaf. Coba rasakan bagian ujung lidah ya, bagian di tengah lidah ya sampai ke ujung lidahnya. Ya, kalau kita membaca huruf qaf itu kondisi ujung lidah kita ada di mana? Coba ada di mana posisi ujung lidah kita? Coba di langit-langit harusnya. Kalau lebih enak tuh pakai cermin ya, pakai cermin, lihat cermin kita bisa melihat posisi lidah kita ya. Di Abdul Rahman Islamic School ya, termasuk ustadzah-ustadzahnya alhamdulillah sudah ada pembimbing guru yang membimbing di
pelajaran tahsin ini ya, dan gitu ustadzah-ustadzahnya disuruh bawa cermin, dan saya pun begitu dulu ketika belajar sama Syekh ya, ketika di majelis ya itu sudah membawa cermin ya, artinya supaya kita bisa mengira-ngira ataupun melihat posisi lidah kita seperti apa dan di mana letaknya ya. Coba lagi, akko, rasakan dengan aso. Nah, kalau akko itu di mana posisi ujung lidah kita? Itu ada di bawah ya. Akko di bawah, malah di bawah gusi bagian bawah ya, di bawah gusi. Akko beda dengan aso, itu terangkat bagian sampai ke bagian ujung lidah pun itu kita merasakan terangkat mendekati ke langit-langit mulut ya. Nah, itu makanya huruf qaf, huruf kha dan ghain itu tidak termasuk huruf yang memiliki sifat itbaq, tapi dia termasuknya ke huruf yang memiliki sifatnya infitah, terpisah ya. Ataupun terbuka, lebih terbuka daripada huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Atau misalkan huruf kha, coba akho, akho. Kita bedakan dengan tadi huruf shad, sekarang huruf do. Allah, Allah. Atau huruf to, atto. Sekarang huruf kha, akho. Nah, itu huruf kha ada di bawah, posisi lidahnya ada di bawah ya, tidak terangkat ke sampai mendekati ke langit-langit ya. Satu lagi huruf ghain, Allah, Allah. Nah, beda dengan posisi pangkal lidah. Kalau pangkal lidahnya sama-sama terangkat ya. Kalau bagian pangkal lidah itu sama-sama terangkat yang 7 huruf isti'la ya. Yang 7 huruf isti'la itu pangkal lidahnya sama-sama terangkat. Cuma bedanya di bagian tengah lidah sampai ke ujung lidah ya. Coba lagi huruf shad lagi kita rasakan, aso. Maka kita rasakan yang naik itu bukan hanya pangkal lidahnya. Kalau pangkal lidah huruf qaf juga sama, pangkal lidahnya terangkat ya. Maka di huruf shad ini kita merasakan bagian lidah yang terangkat bukan hanya pangkalnya, tapi hampir ya, mulai dari pertengahan lidah sampai ke ujung lidah itu hampir seluruh lidahnya kita terangkat, naik mendekati ke langit-langit. Kalau misalkan kita baca tapi rasa enggak Ustaz, masih aso, berarti kitanya yang belum sempurna ketika mengucapkan huruf so-nya. Misalkan atto, enggak, perasaan lidahnya di bawah aja. Berarti memang mungkin pengucapan kitanya yang belum pas, belum sesuai dengan posisinya, atau belum belum pas di makhrajnya. Maka dari itu yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita pelajari ya, 4 huruf itbaq ini ya adalah huruf yang paling tebal. Nah, maka ini nanti ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari di marotibut tafkhim, tingkatan tafkhim ya. Huruf tafkhim, huruf tebal itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, 4 huruf itbaq ini adalah huruf yang paling tebal. Sod, dod, to, dan zo. Tidak sama antara huruf-huruf tebal itu, ketebalannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya, kalau huruf isti'la itu betul ya, dia memiliki sifat tebal dan seluruh huruf isti'la tebal ya. Tapi 4 huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq ya, yang sod, dod, to, dan zo itu derajatnya lebih tebal. Ya, jadi kalau ditanya misalkan tebal mana antara huruf shad dengan huruf qaf? Tebal mana antara huruf shad dengan huruf qaf? Shad, karena huruf qaf bukan huruf itbaq. Kalau shad dia huruf itbaq. Atau misalkan mana yang lebih tebal, huruf dod dengan huruf ghain? Huruf do, karena huruf do dia memiliki sifat itbaq ya. Atau misalkan tebal mana antara huruf kho dengan huruf to?
Huruf to pasti, karena huruf to dia selain isti'la juga memiliki sifat itbaq. Tapi misalkan kalau kita membedakan tebal mana antara huruf qaf dengan huruf ko? Huruf qaf dengan huruf kho, tebal mana? Huruf qaf dengan huruf kho, tebal mana? Tebalnya ya tergantung ya. Ketebalannya tergantung, karena huruf qaf dengan huruf kho ini dia bukan itbaq, sama-sama bukan itbaq. Ya, kalau misalkan huruf sod dengan huruf do, tebal mana? Sod dengan do tebal mana? Sod dengan dod tebal mana? Sod dengan do. Sama, karena dia punya istilah masing-masing, juga keduanya punya itbaq. Nah, selanjutnya huruf kho dengan huruf qaf juga tebal mana? Sama, karena dia sama-sama istilah tapi dia juga tapi dia sama-sama bukan itbaq. Maka tergantung kondisinya yang tadi sudah kita pelajari. Kalau sama-sama fathah ya berarti derajat ketebalannya sama. Tapi beda kalau misalkan yang satu misalkan ko-nya fathah, kho-nya kasroh, maka tebal mana? Tebal fathah, ko ya, dibandingkan dengan khi. Ya, seperti itu. Maka kita lihat keadaannya, apakah dia harokat fathah atau kasroh ataupun sukun. Maka di situ kita bisa memahami ataupun mengetahui ketebalan suatu huruf ya, karena tebalnya huruf itu bervariasi. Coba kita contohkan ya di beberapa dan kita coba bedakan. Coba aso. Ya, huruf A-nya jelaskan dulu. Aso. Allah. A-nya jangan gema, jangan aso. Allah. Allah. Nah, ini 4 huruf yang memiliki sifat itbaq. Sekali lagi. Aso. Allah. Yang diangkat bukan hanya pangkal lidah, sampai ke ujung lidah dia mendekat ke langit-langit. Atto. Allah. Nah, sekarang bedakan ya, rasakan dan bedakan dengan 3 huruf yang bukan itbaq. Ko. Dia tebal ya, tapi yang terangkat hanya bagian pangkal lidahnya, tidak sampai ke ujung lidah. Akho. Allah. Makanya jangan salah ketika misalkan kita membaca surat Al-Falaq nih. Kita membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya, di situ adalah huruf qaf. Huruf qaf tidak memiliki sifat itbaq ya. Dia hanya memiliki sifat isti'la, kemudian infitah, harus terpisah ataupun terbuka. Ya, jangan falaqo sampai berlebihan. Itu sampai terangkatnya sampai ke ujung lidah. Bi rabbil falaq. Ya, tidak seperti itu, tapi tetap dia kondisi antara lidah dan langit-langit mulut itu agak terbuka atau terpisah. Bi rabbil falaq. Ya, dia harus tetap tebal dibaca, tapi tidak sampai dia mendekat ke arah langit-langit. Ya, karena huruf qaf dia istifal tapi tidak memiliki sifat itbaq. Coba sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qafnya jangan sampai lidahnya semuanya mengarah ke langit-langit. Beda dengan huruf yang itbaq ya, sudah isti'la kemudian juga memiliki sifat itbaq. Contoh misalkan muhit. Dia qalqalah, jelaskan qalqalahnya, sempurnakan juga sifatnya isti'la dan juga itbaq. Muhit. Itu sampai ke bagian ujung lidah agak terangkat. Dia diangkat mendekati ke langit-langit mulut ya, makanya betul ya, itu
setiap huruf-huruf yang tebal itu memiliki maratib, yang memiliki tingkatannya, dan huruf-huruf itbaq yang 4 itu lebih tebal. Ya, contoh di sini di halaman 66 ya, kita lihat perbedaan. Di situ ada huruf-huruf gambar ya. Makna dari infitah kita bacakan dulu, yaitu adalah iftiraq. Secara bahasa maknanya terpisah. Ya, secara istilah ya, adamun hisaru. Sekali lagi di situ titiknya ada 2 ya. Salah, yang betul adalah huruf nun. Adamun hisari as-saut bainal lisan wal hanakil a'la ingdan nutqi bil harfil munfatih. Ya, tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Ya, di situ di gambar paling bawah itu ada huruf dha dengan huruf qaf. Ya, perhatikan huruf qaf, ya itu ujung lidahnya itu ada di bawah. Berbeda dengan huruf dha, dia isti'la dan juga itbaq ya. Hampir dari bagian tengah lidah sampai ke ujungnya itu mengarah ke atau mendekat ke langit-langit mulut. Nah, ini ada huruf qaf ya. Kenapa huruf qaf kok bagian pangkal lidahnya juga ke atas ya? Qaf, padahal qaf itu bukan huruf isti'la. Nah, makanya ini ya ada pendapat di antara para ulama ya, isti'la dan istifal itu bukan harus menaikkan pangkal lidah ya. Maksudnya karena artinya bukan setiap yang lidahnya naik, pangkal lidahnya naik itu bukan berarti dia semuanya isti'la ya, karena ada huruf yang dia terangkat bagian pangkal lidahnya tapi dia bukan isti'la. Nah, itu adalah huruf qaf ya. Makanya ada para ulama huruf isti'la dan infitah itu fokusnya bukan ke pangkal lidahnya yang terangkat, tapi fokusnya ke suaranya ya, suaranya terangkat. Nah, di sini di halaman 67 ya, kita bacakan semua huruf-huruf itbaq memiliki sifat isti'la ya. Pasti setiap itbaq itu pasti isti'la, tetapi ya setiap isti'la itu itbaq ya. Di sini akan tetapi ada 3 huruf isti'la yang memiliki sifat infitah. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, huruf kha, huruf ghain dan huruf qaf. Itu 3 huruf isti'la tapi dia sifatnya infitah ya. Maka kedudukan huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq, tentu sifat tafkhimnya, sifat tebalnya itu lebih kuat dibandingkan dengan sifat huruf isti'la yang memiliki sifatnya infitah ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari ya di dalam manzumahnya, wa harfasti'la fakhim wahsuso, dan setiap huruf-huruf isti'la itu fakhim ya, di fakhim ditebalkan ya. Wahsuso lebih khusus lagi ya, itu litbaqo adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq ya. Litbaqo aqwa itu lebih kuat, nahwu qala wal aso ya, seperti qala dan aso. Ini perbedaan yang mana huruf isti'la yang infitah yang infitah seperti qala ya, dan mana seperti apa huruf isti'la yang sifatnya itbaq seperti so, aso ya, maka harus dibedakan. Contoh di sini ada ghalib wa qumu dhamirin ya, kata dhamirin ya, di sini ada dhamirin, coba dhamirin lagi dhamirin. dhamirin. Nah, maka di sini asyaddu tafkhiman, maka dia tebalnya harus lebih kuat dari kata ghaliba. Ghaliba. Ulangi yang tadi, dhamirin. Ghaliba. Nah, maka huruf dhad ya harus lebih kuat tafkhimnya ya. Di bawahnya ya, seperti ada contoh
kata waturi, waturi, waturi. waturi, Ya, di huruf to di situ maka harus asyaddu tafkhiman, ya harus lebih kuat tafkhimnya dari kata waqumu. waqumu, Ulangi. Huruf qaf waqumu. waqumu, Nah, kalau dibaca waqumu itu otomatis itu salah ya, karena salah huruf ya. Bukan tebal lagi salahnya ya, tapi hurufnya juga salah. Coba ulangi. Waturi. waturi, Ya, itu harus lebih tebal. Coba. watu, Bandingkan dengan waqumu. waqumu, Maka harus huruf-huruf isti'la yang tersifati itbaq, maka dia harus lebih kuat tafkhimnya, ketebalannya harus lebih kuat dibandingkan huruf-huruf isti'la yang dia tidak memiliki sifat itbaq. Baik, kita latihan sedikit di lembaran yang tadi Kak. Kita latihan beberapa ya, agar apa yang sudah kita pelajari terus kita coba ya untuk dilatih ya, agar apa yang sudah kita pelajari berdampak ya ke dalam bacaan Al-Qur'an kita. Ya, kita mulai ya, kita menggunakan buku di sini, kita mengambil faidah ya dari buku Fathur Rahman ya fi ta'limi kalimatil Qur'an. Ya, ini salah satu metode yang sudah banyak digunakan di Indonesia ya, dan ini metode dari Mesir ya. Secara munculnya metode Fathur Rahman ini dari Mesir ya, tetapi sudah banyak digunakan juga ya di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, di sini di halaman pertama kita mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah. Ya, di situ ada dari alif sampai ya. Ya, ada jumlahnya ini ya berbeda, ada yang mengatakan 28, ada juga yang mengatakan 29. Coba. Alif, baca sama-sama alif. alif, Nah, sambil dilihat bentuk hurufnya dan nama-nama hurufnya. Hamzah, hamzah, ba, 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 ta, ta, sa, 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 jim, jim, ha. ha, Ya, karena di sini huruf-huruf ya banyak yang berharokat fathah ya dalam penamaan huruf-huruf hijaiyahnya, maka sempurnakan, harus dibuka mulutnya. Ha, ha, kho. kho, Nah, kho kho, ya, dia tebal tapi tidak terlalu kuat ketebalannya, tidak sampai terangkat ke ujung lidahnya. Kho, kho, dal, dal, zal. dal, Nah, huruf zal, ya di sini ada huruf-huruf yang berwarna kuning ya. Itu huruf-huruf yang berwarna kuning ya adalah mereka punya apa? Huruf-huruf ini punya laqab ya, punya sebutan namanya huruf lasawiyah. Ya, sudah kita bahas juga di bagian makharijul huruf sebelumnya, yaitu caranya makhrajnya adalah ujung lidah ditempelkan ke bagian ujung gigi seri bagian atas. Ya, coba zal, 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 ro, ro, ro. Nah, di sini huruf ro dibaca jelas ya karena dia berharokat fathah. Ro, ro, zai, zai, sin, sin, sin. Ya, sin. kalau di sini ada harokat kasrohnya maka turunkan rahang bagian bawahnya. Khafdu fakti sufla. Sin, sin, shin, sin, sod. sad, Nah, di sini huruf sod tadi termasuk huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq. Jadi ketebalannya harus lebih tebal. Sod, sad, bod, bod, to, 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 lo,
ain ya, ain, Ain. ghain, Ghain. fa, Fa. qaf. Qaf. Kalau huruf qaf dia isti'la tapi dia infitah, tidak memiliki sifat itbaq. Qaf, Qaf. kaf, Kaf. lam, Lam. mim, Mim. nun, Nun. ha, Ha. waw. Waw. Huruf waw dimonyongkan ya di ujung mulutnya. Waw, Waw. ya, Ya. 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 Ya, di sini ada dua huruf ya, huruf ya yang ada titik, ada yang huruf ya-nya tidak ada titiknya. Baik. Kemudian sedikit kita lanjut di sini ya, ada al-huruf ya, kita di halaman 7 ya. Lewat di halaman 6-nya itu hanya di bagian penulisan aja bentuk huruf ketika di awal, di tengah ataupun di akhir. Nah, di sini di halaman selanjutnya di halaman 7 ada al-huruf al-mutasyabihah nutqan. Ya, ada huruf-huruf yang mirip ya, serupa atau menyerupai ya, hampir menyerupai di nutqan secara pelafalan ya. Itu ada huruf-huruf yang mirip secara pelafalannya. Maka harus hati-hati ya, karena huruf ini sejatinya berbeda ya, tetapi dia ada kemiripan ya. Ta, coba. Ta, to, da. Ya, di sini 3 huruf ini dia satu makhraj tapi sifatnya ya itu ada sifat yang berbeda, terutama di huruf to-nya. Ta, to, da. Kemudian sa, so. Nah, ini huruf-huruf yang hampir mirip ya. Padahal 3 huruf ini ya sudah makhrajnya juga beda, sifatnya juga beda. Kecuali di huruf sin dan shad ya, dia sama di bagian makhrajnya ya. Sin, shad hanya berbeda dari segi ketebalannya. Ini hanya untuk kehati-hatian agar kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain yang itu memang mungkin hampir mirip dalam pengucapannya. Coba za, dha, dho, za. Nah, ya, huruf zal, dho dan zai juga sama ya. Za dan dho itu, zal dan dho itu satu makhraj ya. Kalau huruf zai ini sudah beda makhraj ya, makanya jangan ketika ada ini banyak ya, izazul di situ ada huruf zal dengan huruf zai, padahal beda makhrajnya ya. Walaupun mungkin ya secara pengucapan ya ada mirip-miripnya, tapi yang jelas beda makhraj juga beda sifatnya. Bukan izazul tapi idzazul ya, yarhamukallah. Kemudian huruf dal dan dha ya, da dan dha itu juga mirip ya secara pengucapannya ya, tapi dia berbeda. Kalau dal di mana makhrajnya? Kalau dal di mana makhrajnya? Ujung lidah ya. Di ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi. Sama tadi di baris di paling atas, ta, ko dan da. Kalau huruf dhad di mana makhrajnya? Lupa lagi nih. Huruf dhad, bo, coba. Di pinggir lidah atau di bagian sisi lidah ya. Bo, da. Makanya ini mirip ya, jangan sampai bo dibaca menjadi huruf dal. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdo ya, jangan do ya, itu huruf dal. Bo dari sisi lidah ya, makhrajnya dari sisi lidah. Kemudian huruf qaf, kaf ya, itu juga sama mirip ya, sama-sama di pangkal lidah di posisi yang agak berbeda sedikit ya, dan sifatnya juga berbeda. Ko, ka ya, hati-hati. Coba ko, ka. Nah, hati-hati jangan sampai sama membacanya. Fa, sa. Nah, kalau ini insyaallah ya, fa, sa ya, walaupun agak mirip tapi insyaallah lebih mudah dalam pengucapannya. Wa, fa, wa, fa. Nah, ini juga insyaallah tidak terlalu sulit ya dalam membedakannya huruf-huruf. Nah, ya. Kemudian ini ya, bo,
Lo. Nah, ini mirip ya, hampir-hampir mirip. Bahkan di Manzumah Al-Jazariyah juga sampai Al-Imam Ibnu Al-Jazari memasukkan bab khusus ya tentang dho dan dho, karena sifat ini ya dua huruf ini ya memiliki sifat-sifat yang sama dan agak mirip dalam pengucapannya, maka harus berhati-hati. Dho, coba dho, dho. Kalau huruf dho sekali lagi di sebagian sisi lidah, dho, dho. Kalau dho itu ujung lidahnya ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Dho. Nah, ini juga nih yang harus hati-hati antara ha dengan ha. Ya, coba ha di aqsal halqi ya, kemudian yang satunya ha ya di bagian wasatul halqi. Jangan sampai ya, jangan sampai dibaca dengan huruf H, atau sebaliknya yang huruf H dibaca menjadi huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kebalik. Nah, ini termasuk huruf-huruf yang mungkin ya banyak di antara kita ya, di orang-orang Indonesia yang sering tertukar antara huruf H dengan H ini. Nah, kemudian ini juga sama, hamzah dan ain. Coba a hamzah, a. Yang ain a. Kalau hamzah di pangkal tenggorokan a. Kalau ain di tengah tenggorokan a. Kemudian la dan ro ini memang makhrajnya sama ya, ataupun berbeda sedikit, tapi ada yang para ulama yang mengatakan juga seperti Imam Al-Farra ya, itu mengatakan satu makhraj ya. Kemudian di huruf setelahnya kho dan gho. Coba kho, gho. Nah, ini satu makhraj ya, maka jangan sampai tertukar juga ya, karena mungkin sebagian masih ada yang sulit ya, hampir sulit untuk membedakan. Misalkan khairil ya, ada ya sebagian yang mungkin membacanya masih kesulitan membaca ghairil jadi khairil makhdu ya, terlalu mengalir ininya suaranya. Kalau sudah salah huruf gitu otomatis dia masuknya di lahan jali ya, lahan jali yang para ulama ya ada yang mengatakan itu berdosa jika kondisi ataupun keadaan orangnya tidak mau belajar ya, dan juga atau misalkan sudah tahu tapi mungkin disengaja. Nah, ini huruf-huruf yang mirip ya. Kemudian zai dan sa, za, sa, za, sa ini insyaallah tidak terlalu tidak terlalu sulit membedakan. Kemudian di bawahnya sedikit ya ada al-huruf al-mutasyabih kitabah ya, ini huruf-huruf yang mirip dalam tulisannya ya, ini hanya tulisan saja yang mirip. Ba, ta dengan sa, kemudian jim, ha dan kho, dal, zal, nun, ro, zai, sin, shin, shod, dod. Nah, maka ini tadi ketika mengingat-ingat huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq, itu ingat aja yang tulisannya mirip ya, shod dengan dod, to dengan dho. Nah, ini 4 huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq yang kita pelajari sore hari ini. Kemudian ain dan ghain, fa dengan qaf ya. Kemudian ta nih, ta marbutoh dengan ha yang bulat ya, itu juga mirip. Kemudian huruf ghain dan huruf fa. Ya, ini ya terutama di anak-anak ya, ketika kita mengajarkan anak-anak membaca Iqra seperti itu, biasanya di huruf-huruf yang tulisannya mirip ini yang agak sulit ya. Huruf go dengan fa sama-sama bulat, ada titiknya satu di atas ya, kemudian to dan dho dan sebagainya. Baik, mungkin itu dulu. Insyaallah nanti selain materi-materi juga insyaallah nanti di bagian latihannya kita ngambil latihan-latihan di buku ini ya, agar apa yang sudah kita pelajari dari materi-materi makharijul huruf dan sifat-sifat huruf itu berdampak ke dalam bacaan kita. Semoga Allah mudahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri untuk majelis kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.